Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Saking banyak yang nikmat Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak dapat menghitung satu persatu. Salawat salam tetap tercurah limpahkan kepada guru kita semua, nabi kita semua, rasul kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman gelap hingga zaman terang benderang. Terangnya bukan gara-gara ada lampu, tapi terang gara-gara ada ilmu. Tidak bisa kita pungkiri dan tidak bisa kita hindarkan bahwa kematian akan datang kepada kita semua. Seperti firman Allah yang berbunyi, kullu nafsin za'iqatul maut. Yang adapun artinya, setiap orang yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Seperti firman di atas, bahwa yang bernyawa akan mengalami yang kematian. Bahwa kita semua akan yang namanya mengalami kematian. Entah itu kapan, bisa saja sekarang, esok, lusa, ataupun kapan saja. Kematian adalah satu takdir yang tidak bisa diubah. Kematian tidak hanya datang kepada manusia, bisa datang kepada hewan ataupun tumbuhan juga. Setelah kita mengalami yang namanya kematian, semua amal kita akan terputus. Contohnya adalah sholat. Amalan sholat adalah amalan yang Allah berikan kepada kita semua. Ketika kita mengerjakan sholat, di alam kubur nanti kita sudah tidak bisa mengerjakan sholat, maka amalan sholat itu akan terputus. Contoh yang kedua adalah sholawat. Kita sudah tidak bisa mengerjakan atau membaca sholawat di alam kubur. Namun ada 3 amalan yang tidak akan terputus ketika kita sudah meninggal dunia atau mengalami yang namanya kematian. Yakni yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Yang adapun hadisnya yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafa'u bih aw waladin sholih yad'ulah. Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara, yakni 1. Sedekah jariyah, 2. Ilmu yang bermanfaat, dan 3. Anak soleh yang mendoakan. Dalam hadis di atas kita mengetahui bahwa ada 3 amalan yang tidak akan terputus walaupun kita sudah mengalami yang namanya kematian. Yakni yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah adalah sedekah yang bermanfaat. Contohnya adalah kita menyumbang sejumlah duit kita untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, ataupun tempat-tempat yang lain, sehingga itu yang dinamakan sedekah jariyah. Tempat itu harus yang bermanfaat dan harus masih digunakan. Sedekah jariyah tidak hanya berupa uang, bisa berupa tenaga ataupun berupa barang. Berupa barang adalah kita membelikan batu bata, semen, pintu, kaca, ataupun yang lainnya untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, dan yang lain-lain.
Yang berupa tenaga adalah kita membantu, membuat, membangun masjid, pondok pesantren, dan bangunan yang lain-lain. Selagi bangunan itu masih digunakan ketika kita meninggal dunia, maka amalannya akan terus mengalir kepada kita. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kita berikan kepada orang lain, dan orang lain itu mengajarkan lagi kepada orang-orang yang lainnya lagi. Selagi ilmu itu bermanfaat dan tidak menyesatkan. Jika ilmu itu menyesatkan, maka ilmu itu tidak termasuk golongan ilmu yang bermanfaat. Contohnya ilmu yang bermanfaat adalah kita mengajarkan ilmu tajwid, mengajarkan ilmu fikih, mengajarkan sholat, dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Kita sebagai anak yang soleh harus mendoakan kedua orang tua kita. Entah itu yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Karena apa? Karena Allah sudah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid lahuma janahaz zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang memiliki arti, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, ya Allah, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Allah saja telah berfirman untuk kita mendoakan kedua orang tua kita. Maka kita juga harus mendoakan kedua orang tua kita. Karena apa? Karena kedua orang tua kita yang telah merawat kita dari zaman kita kecil hingga zaman kita besar. Ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan dan telah melahirkan kita. Tidak terbayang sesakit apa ketika ibu kita melahirkan kita. Dan ayah kita yang telah berjuang mencari duit, entah itu panas, hujan, ataupun badai, ayah kita tetap mencari duit untuk uang jajan kita dan untuk menyekolahkan diri kita. Makanya dari itu kita harus mendoakan kedua orang tua kita. Tidak hanya mendoakan kedua orang tua kita, kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita harus menjaga lisan kita, harus menjaga perkataan kita kepada kedua orang tua kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karimah. Yang artinya adalah, dan janganlah menyembah selain Dia, Allah, dan ucapkanlah perkataan baik kepada kedua orang tua kita. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Kita sebagai anak yang soleh itu tidak boleh membentak kedua orang tua kita. Dan kita juga tidak boleh mengatakan perkataan kepada kedua orang tua kita. Contohnya, ketika kita sedang asik bermain game di handphone ataupun bermain dengan teman. Ketika ibu kita atau bapak kita menyuruh, maka kita harus langsung menolongnya. Tidak boleh mengucapkan bentar dulu ataupun selainnya. Dan kita itu tidak boleh membentak kedua orang tua kita. Kita tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita. Dan kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu contohnya kita membentak kedua orang tua kita. Ketika kita kesel-keselnya kita kepada kedua orang tua kita, kita tetap harus mengucapkan perkataan yang baik. Tidak kayak, Mama, ganggu mulu lagi main game. Itu tidak boleh. Mungkin
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan melihat saya, tapi lihatlah yang saya bicarakannya. Dan jangan lupa kalian mensubscribe YouTube ini dan like dan men-share-nya kepada orang-orang terdekat ataupun terjauh kalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.